6 survei terbaru pasca 2 debat, Prabowo versus Anies versus Ganjar. Yang pertama, Roy Morgan Poll. Survei Roy Morgan Poll menyebut Ganjar Mahfud punya elektabilitas 38%. Prabowo Gibran tercatat punya elektabilitas 30% dan Anies Cak Imin 25%. Roy Morgan Poll menyebut elektabilitas Ganjar Mahfud naik 10% dari Maret 2023. Sementara itu, Prabowo Gibran disebut mengalami peningkatan elektabilitas 13% sejak Maret 2023. Survei itu dilakukan dalam rentang waktu Juli-September 2023. Survei ini melibatkan 2.630 orang responden yang terdata sebagai pemilih berumur 17 tahun ke atas. Yang kedua, Poltreking Indonesia. Berbeda dari survei Roy Morgan Poll, Poltreking mencatat keunggulan Prabowo Gibran. Elektabilitas pasangan ini mencapai 45,2%. Elektabilitas Ganjar Mahfud hanya 27,3%. Adapun elektabilitas Anies Cak Imin 23,1%. Elektabilitas Prabowo Gibran naik 5%, sedangkan Ganjar Mahfud turun 2,8% dari November 2023. Elektabilitas Anies Cak Imin turun tipis dari 24,4% pada waktu yang sama. Poltreking Indonesia menggelar survei ini pada 29 November, 5 Desember 2023. Mereka melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih melalui metode Stratified Multistage Random Sampling. Margin of Error Survey 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Yang ketiga, Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 39,3%. Pasangan itu menempati urutan pertama di survei. Posisi kedua diduduki Anies Cak Imin dengan elektabilitas 16,7%. Pasangan Ganjar Mahfud duduk di posisi terakhir dengan 15,3%. Litbang merekam migrasi pemilih PDIP ke Prabowo Gibran. Jumlah PDIP yang memberikan dukungan ke Prabowo meningkat dari 22,1% menjadi 35,1%. Ada pula pergeseran suara orang yang memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Sebanyak 39,8% dari kelompok itu memilih Prabowo dan 27,4% lainnya memilih Ganjar. Jumlah itu berbeda dari catatan Litbang Kompas Agustus 2023. Saat itu, 48,1% pemilih Jokowi memilih Ganjar dan 22,9% lainnya memilih Prabowo. Survei Litbang Kompas dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 orang responden. Margin of Error dari survei ini 2,65% dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang keempat, Arus Survei Indonesia, ASI. Arus Survei Indonesia, ASI, merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres di Pulau Jawa. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di posisi pertama dengan elektabilitas 34,2%. Survei dilaksanakan pada 28 November hingga 5 Desember 2023 di Pulau Jawa yang meliputi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan 1.200 responden. Margin of Error mencapai 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Temuan survei dari ASI ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran meraih suara tertinggi di Pulau Jawa dengan elektabilitas 34,2%. Peringkat kedua ditempati Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan elektabilitas 30,7% dan disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan raihan elektabilitas 26,3%. Dalam survei ini terdapat pemilih yang tidak tahu tidak jawab dengan angka 8,7%. Survei ASI ini juga menangkap temuan pemilih yang tidak akan mengubah pilihan Capres-Cawapres atau strong voters di angka 48,6%. Survei ASI juga menjelaskan alasan pemilih di Pulau Jawa menentukan suara di Pilpres 2024. Faktor pertama berupa program kerja dengan angka 30,7%. Faktor yang juga berpengaruh secara urutan masing-masing berkarakter jujur dan dapat dipercaya sebesar 19,5%, berpengalaman di pemerintahan 10,6%, cerdas 8,0%, dan peduli dengan rakyat 7,9%.
Ali mengatakan temuan survei tersebut menunjukkan ceruk suara di Pulau Jawa masih dapat diperebutkan. Dia menilai tidak ada pasangan capres-cawapres yang mendominasi di Pulau Jawa. Yang kelima, Populi Center. Lembaga survei Populi Center merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas 3 pasang calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, di pemilu 2024. Survei menunjukkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di atas 2 paslon lainnya. Survei ini dilakukan pada 28 November hingga 5 Desember 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 daerah otonomi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka, face-to-face interview, dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center kepada 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat, multi-stage random sampling. Margin of error, MOE, diperkirakan 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Yang keenam, Indikator Politik Indonesia. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi terkait elektabilitas 3 pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding pasangan lain. Survei dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Survei dilakukan melalui survei tatap muka. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random sampling. Margin of error 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei, responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu, Bapak pilih di antara pasangan nama berikut? Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan suara Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Burhan mengatakan saat ini belum dapat dipastikan pemilu berjalan dengan satu putaran. Namun ia meyakini, jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran 2.